tahun mengabdi 2012 sampai 2017. Nama organisasi UKM Penalaran Universitas Atmajaya. Jabatan Dewa. Tahun mengabdi 2014 sampai 2015. Nama organisasi Ikatan Alumni Sangat Nganjuk. Jabatan Ketua. Tahun mengabdi 2012 sampai 2015. Nama organisasi Unit Ilmiah Jaya Madura. Jabatan Ketua. Tahun mengabdi 2015 sampai 2016. Nama organisasi Ikatan Mahasiswa Muslim Peduli Pangan dan Gizi Nasional. Jabatan Ketua. Tahun mengabdi 2016 sampai 2017. Nama organisasi Ketua Kecamatan Darat. Jabatan Ketua 1. Tahun mengabdi 2019 sampai 2021. Nama organisasi Forum KM Nganjuk. Jabatan Bidang Event. Tahun mengabdi 2020 sampai 2022. Untuk tempat dan waktu dipersilakan. Halo, selamat pagi. Adik-adik, dengeran suara saya dari belakang ya? Dengeran ya? Yang di rumah? Halo, berarti adik-adik yang di rumah? Dengeran ya suaranya? Ya. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kelihatan ya, yang putra ya. Kalau saya duduk kan nggak kelihatan saya, nggak di sini ya. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi adik-adik. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Puji syukur pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, sehingga masih diberikan waktu ya untuk kita melaksanakan kegiatan PTB pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Kedua kalinya, selawat serta salam mari kita aturkan kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan kita semuanya, saya, panjenengan, termasuk teman-teman kita yang sekarang di rumah, ya karena mau gimana lagi, keterbatasan situasi, ya karena masih pandemi, semuanya terbatas. Kalau 100 anak kelas 10 dimasukkan ke lab TKJ kan nggak muat. Nanti akan menimbulkan kerumunan, iya kan? Nanti didatangi Pak Polisi kalau ada kerumunan seperti itu. Makanya ya ayolah semuanya kita syukuri dengan situasi dan kondisi seperti ini, kita masih diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Yang ketiga kalinya, saya selaku pemateri pertama mengucapkan banyak terima kasih kepada kakak-kakak panitia ya, dan adik-adik selaku peserta, baik yang saat ini berada di depan saya, yang dari pondok, dan juga adik-adik yang berada di rumah. Bagaimana kabarnya? Sehat semua ya yang di rumah ya? Ya alhamdulillah sehat semua. Untuk yang di sini sehat? Sehat ya? Sampun sarapan atau dereng? Dereng ya? Sama. Pak Jafar juga apa istilahnya? Ya juga prinsip hari ini nggak usah sarapan dulu, karena nanti saya tahu kalau adik-adik yang pondok itu pasti sarapannya itu jarang sekali dan bahkan nggak ada sarapan jam 6, jam 7 itu. Ya, itu sudah adatnya di Baitul Atiq seperti itu.
Kalaupun ada yang sarapan, biasanya beli sendiri, iya kan? Lak sing cak lanang senengane gak mahal, iya kan? Gak tahu dewi pasti bareng-bareng. Lak sing putri biasanya ya ngenteni sarapan atau makan siang dari pondok. Baik teman-teman, itu sudah selesai. Adik-adik yang di rumah sama adik-adik yang di sini, sebelum saya masuk materi, ini kita refresh dulu ya, biar gak sepaneng lah dari ini ngomong gitu ya. Kajian kita kan sepaneng. Baik, permainannya adalah tebak apa? Tebak warna. Adik-adik yang di rumah, coba ini sebelum saya mulai, saya minta tolong ya, sekali lagi minta tolong. Ayo semuanya kameranya di-on-kan. Ayo jangan malu. Jadi di PTG ini panjenengan semua diajarkan biar tidak malu, biar punya rasa percaya diri yang bagus. Baik adik-adik, nama permainannya tebak warna. Kalau tebak warna berarti nebak warna. Kalau huruf B itu warnanya apa? Merah ya. Setuju ya, itu merah ya. Kalau huruf R, hijau. Kalau huruf M, biru ya. Setuju ya. Kalau A yang di belakang, oranye ya, oranye. Agak beda sedikit yang di laptop sama yang di mana? LCD. Jadi saya next ya. Sudah siap ya? Ada yang di rumah? Ada yang di rumah? Gak usah malu ya. Jadi mic-nya di-on-kan semuanya, kemudian kamera di-on-kan untuk permainan yang pertama ini. Kemudian nanti tugasnya panjenengan semua, adik-adik yang di rumah atau yang di sini, tebak warna setelah ini. Ya. Yang putra paham betul? Paham ya? Lanjut Kak. Ini warna? Merah ya, setuju ya? Lanjut Kak. Warna? Kuning. Ya. Lanjut. Warna? Hijau. Lanjut. Langsung bilang gitu ya. Lanjut. Oke, lanjut. Nah, setuju ya? Jadi sekarang untuk yang ini yang dibaca adalah apa? Bukan tulisannya, tapi warnanya ya. Jadi sampai nanti jawabannya adalah sesuai warna yang ada di sini. Setuju ya? Lanjut ya? Ini ya? Lanjut. Hijau. Lanjut. Ya, yang dibaca apa? Warnanya. Jangan tulisannya loh ya. Yang dibaca warnanya. Lanjut Kak. Ini orange. Yang ini orange ya. Oke. Siap ya lagi ya. Fokus ya. Lanjut Kak. Merah. Lanjut. 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 Ayo fokus ya. Sekali lagi ya. Kodenya adalah yang dibaca warnanya. Ayo fokus, jangan dibaca tulisannya. Karena permainannya adalah tebak warna. Siap. Langsung spontan ya jawabnya, nggak boleh telat ya. Yang telat berarti nggak fokus. Siap, lanjut. Oke ya, lanjut Kak. Lanjut. Lanjut. Alright ya. Ayo, ini sekaligus. Yuk. Lanjut. Lanjut.
Udah bagus ya? Udah bagus. Tarik nafas dulu. Ayo. Keluarkan dari mulut, ya. Udah ya. Lanjut ya. Oke. Stop dulu. Yang dibaca warnanya. Di sini ada warna di tulisannya atau di backgroundnya? Backgroundnya ya. Berarti yang dibaca jangan tulisannya. Yang dibaca warna background. Background itu atau latar belakang ya. Temboknya ini ya. Yang dibaca warna temboknya. Siap ya adik-adik yang di rumah? Yang di sini juga. Lanjut nggak? Next. Lanjut. 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 Yang salah suruh joget ya nanti ya. Jogetnya nanti setelah permainannya selesai. Ayo semuanya hati-hati. Lanjut. Ayo masih agak telat, yang spontan gitu. Merah, biru, kuning. Oke lanjut ya. Lanjut. 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 Tepuk tangan untuk kalian semuanya. Tepuk tangan. Kalau adik-adik ya, mbak-mbak, mas-mas semuanya kan. Terus kalau kalian semua tadi bisa menjawab dengan spontan ya, yang dibaca apa? Warnanya. Itu berarti menunjukkan bahwa otak kanan dan otak kiri kita itu masih seimbang. Kalau masih seimbang berarti kita dikategorikan orang cerdas. Dan insya Allah kalau kita menjadi orang yang cerdas, insya Allah menimba ilmu apapun masih mudah. Makanya dimanfaatkan. Ya, kita sebagai yang masih muda-muda, kalau saya usianya 27, otaknya mungkin ya sudah beda dengan panjenengan semua. Adik-adik yang masih usia produktif, usia 15, 20 tahun, itu masih 95% lebih otaknya itu berfungsi. Makanya jangan banyak digunakan untuk tidur saja, lebih banyak digunakan untuk belajar. Terima kasih ya, sekali lagi tepuk tangan untuk kalian semuanya. Nah, sekarang sudah fresh, lanjut ke materi. Ya, sudah agak ngantuk kan? Sudah. Ini fotonya siapa? Mbah Ulong. Ya betul ya, memang mbah kita. Albert Einstein ya, penemu teori relatif di dalam ilmu fisik. E sama dengan mc kuadrat. Lanjut materi. Enak sing komen deh. Kumit jalani sarapan. Belum sarapan ini. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Adik-adik yang di sini, yang di ruangan ini sama yang di rumah. Jadi materi yang pertama ini terkait mengenal kesuman dan pendidikan berpramuka. Pak, kenapa toh harus ada PTG? Iya kan? Kenapa setiap saya masuk SMP pasti setelah MPLS atau MOS itu ada PTG, ya kan? Dulu di SMP-nya juga seperti itu ya. Oke. Sama ya, di sekolahan yang lain pun pasti sama ada PTG, penerimaan tamu hidup depan.
lanjut. Yang pertama, apa itu gugus depan? Gugus depan adalah tempat pembinaan kegiatan kepramukaan yang berada di lembaga pendidikan. Jadi kayak SMK Baitul Atik ini kan lembaga pendidikan, ya. Nah, kalau ada lembaga pendidikan yang di situ ada pendidikan kepramukaan atau kegiatan kepramukaan, ciri-ciri kegiatan kepramukaan itu seragamnya seperti ini, ya. Pak, jenengan kok ngoten seragamnya dikeluarkan? Nah, ini ada peraturannya sendiri. Kalau Pak Jafar kan anggota dewasa. Anggota dewasa itu yang usianya di atas 25 tahun. Itu seragamnya bajunya harus dikeluarkan. Nah, kalau kayak yang seusia adik-adik, ini namanya usia penegak namanya. Kayak kakak-kakak ini pakai PKU juga, ya ada tali kor juga. Ini usia penegak. Ya, usia penegak itu bajunya harus dimasukkan. Yang putra, kalau yang putri wajib dikeluarkan. Kenapa? Untuk menutupi auratnya, ya. Kalau yang putri ya. Kalau ada pramuka putri bajunya dimasukkan, berarti dia belum tahu sih ya, aturannya seperti apa. Ya. Terus di SMK Baitul Atik sendiri, nomor gugus depan kita itu adalah ini 05.003 ini ya, 05.004. Yang 3 itu untuk yang putra, yang 4 itu untuk yang putri. Nah, kode 05 ini adalah kode kecamatan kita. Kita kan di kecamatan Brebes. Untuk kodenya gugus depan itu 05. Sedangkan 003 itu adalah nomor urut dari kuartir Ranting Brebes. Kalau di SMK Dr. Wahidin itu bukan 05, tapi mereka 06. Karena kecamatannya Sawahan. Kalau MA Al-Amin, SMK Al-Amin itu 04 karena kecamatannya Ngetos, seperti itu ya. Kemudian nomor urutnya kalau di Al-Amin sama Dr. Wahidin saya tidak tahu, tidak hafal. Kalau yang kode kecamatan mungkin saya hafal. Nah, yang 03 itu untuk putra, yang 04 untuk putri. Kak, kok mboten setunggal mawon nomor budeknya? Karena ada ya, di pramuka itu antara putra dan putri terpisah. Itu sejalan dengan prinsip di agama Islam. Ya, kita di agama Islam kan diatur bahwasanya putra dan putri kalau bukan mahram tidak boleh bercampur baur. Seperti itu ya. Di pramuka makanya prinsipnya sama. Ya, ini yang putri di sini, yang putra duduk di sono. Ya, ini ya. Ini ya. Dari sini paham betul? Paham ya? Kalau biar lebih paham, di depan SMK itu ada plang, ya kan? Ada plang, ada SMK-nya, ada di depannya. Yang SMP juga ada plangnya sendiri, Madin ada plangnya sendiri. Lanjut nggak? Nah, sekarang mengapa harus diadakan kegiatan PTG? Sesuai peraturan Menteri Pendidikan RI, tahu RI betul? Republik Indonesia lagi dari nomor 63 tahun 2014 bahwasanya pendidikan kepramukaan adalah sebagai ekstrakurikuler wajib. Nah, kenapa ada PTG? Karena di tingkatan sekolah menengah pertama, sekolah menengah atas atau sekolah menengah kejuruan, pramuka itu sifatnya wajib selama 1 tahun. Makanya diadakan PTG. Pak, kalau MT misalkan English Club apakah wajib juga? Betul. Derby, kemudian English Club Exkom itu ya. Kemudian PASKI itu sifatnya adalah ekskul atau ekstrakurikuler pilihan. Jadi jenengan ikut boleh, belum ikut boleh. Nah, kalau pramuka sifatnya wajib. Berarti harus diikuti oleh seluruh kelas 10 selama 1 tahun. Baik yang di rumah, adik, halo, jangan tidur ya. Ayo, saya tahu banyak yang belum mandi, tapi jangan tidur ya. Ya, belum itu jadi. Kemudian, makanya PTG wajib untuk kelas 10 agar mengenal kegiatan di gugus depannya. Seperti itu. Dari sini paham ya? Paham ya? Paham. Lanjut kan? Terus mengapa ekstra pramuka wajib? Wajib berarti harus. Tapi bukan berarti saya bercerita ini tujuannya untuk mengasih informasi sampean yang saru, tapi saya inginnya diambil yang positifnya saja.
1 minggu yang lalu saya melihat berita di TVRI nasional itu ada anak kelas 4 SD. Itu gara-gara ditinggal ibunya ke belakang di toilet ya. 5 menit padahal. Itu temennya yang putri kelas 4 SD diperkosa. Di Tegal 4 SD. Seusia saya dulu ketika 4 SD kan belum mengenal hal seperti itu. Nah kok bisa? Karena ini abad 20, tahun berapa sekarang? Iya. Adik-adik yang di pondok makanya bersyukur ya. Gus Zulfa kemudian punya itu kasih peraturan nggak boleh anak pondok pegang gadget. Tujuannya itu ya biar kita nggak terpengaruh dengan gadget. Kok adik-adik saya yang usia yang tua seperti ini ya, ini kalau sudah pegang ini malam hari ya, yang padahal saya punya prinsip pagi itu harus jamaah subuh di masjid, habis maghrib itu harus baca Quran minimal 2 lembar. Kalau sudah ketemu ini lupa gitu. Seusia saya padahal ya itu, apalagi adik-adik yang SD, SMP, apalagi yang seusia kita SMK ya, ini pengaruhnya luar biasa. Makanya adik-adik yang masih diberikan kesempatan sekolah, utamanya di SMK Baitul yang basisnya Ponpes yang di rumah, wajib disyukuri ya. Makanya nanti sampai ada kegiatan kepramukaan itu 1 tahun, tujuannya untuk pengembangan karakter. Kalau bahasa Jawanya itu attitude ya, attitude. Pak, bahasa Inggrisnya itu Pak. Oh iya, salah saya. Attitude atau karakter. Karakter yang paling sederhana itu saya contohkan ya. Karakter yang paling sederhana dan itu nggak semua orang tahu. Contoh, teman sampean dari luar pengen masuk, ketok pintu. Kalau orang yang tidak punya karakter, dia dibiarkan dia buka pintu sendiri, betul nggak? Tapi kalau kita punya karakter yang bagus, orang ketok pintu, berarti kan pengen masuk. Kewajiban etika yang baik yang di dalam itu harus ke sini dan bukakan pintunya. Moga Mas seperti itu. Nah itu nggak semua orang bisa. Nah nanti di kepramukaan di SMK itu tadi adik-adik semuanya kelas 10 kurang lebih 100 anak, 102 anak. Nanti akan diberikan pembinaan seperti itu. Makanya PTG ini ayo diikuti dengan serius. Saya selaku pembina ya bukan memaksa. Kenapa kameranya harus on? Itu untuk melatih adik-adik biar percaya diri di depan kamera. Sesuai tema kita, adik-adik mewujudkan perampingan berkarakter, mandiri dan tanggap IT. Kakakmu Erik ini loh, kelas 2 TKJ ya. Mohon maaf, bukan berarti saya apa istilahnya ya, memandang Kak Erik sebelah mata. Saya suruh masang LCD itu kadang belum bisa. Padahal sudah berkali-kali saya aja. Menyalakan laptop itu ada kakakmu ada yang belum bisa. Padahal sudah 1 tahun tak? Itu ya. Nah, apalagi suruh rekaman di depan SLR kemudian ada mic kayak moncongnya apa itu ya. Kayak gini ya. Kalau kita nggak kebiasaan ya kan malu. Malu ya. Makanya ini dilatih ke PTG. Pak kok nggak sama kayak MPLS kemarin? MPLS cuma live streaming, saya cuma komen hadir Pak di komentar YouTube. Dan ini PTG-nya kita buat beda. Sekaligus ini instruksi Bapak Kepala Sekolah Pak Budi tadi yang sudah sambutan di awal. Pak coba PTG-nya dibuat sistem Google Meet. Jadi anak-anak nanti biar tampil semua aja. Seperti itu ya, jadi ya. Lanjut. Nah, ini kenapa ekstra pramuka wajib? Karena kurikulum pendidikan di SMK itu kita kan kurikulumnya 2013. Itu ada 4 aspek ya. Yang pertama intra. Intra itu ya berarti seperti kegiatan OSIS, ya. Kemudian kegiatan mungkin istighosa itu kegiatan intra. Kemudian pembiasaan pagi itu intra. Nah kalau iklim, ya iklim itu adalah kegiatan KPMU itu, belajar di kelas itu. Atau kalau sinonimnya iklim itu lingkungan. Ya. Kalian berinteraksi dengan guru itu namanya iklim. Kemudian komite itu salah satunya adalah peran orang tua. Makanya sekolah kalau orang tua kita misalkan jauh mau bayar kesulitan itu kan kita yang sekolah di sini juga kesulitan kan? Itu makanya perannya kurikulum pendidikan orang tua itu juga punya peran. Dan yang terakhir ekstra.
ekstrakurikuler utamanya pramuka itu masuk dari 4 aspek kurikulum pendidikan. Karena di ekstra lah ya, peserta didik itu mau nggak mau akan ditambahi yang namanya apa? Pengembangan minat dan bakat. Seperti itu ya. Dari sini paham? Paham tuh? Alhamdulillah, terima kasih ya. Yang di rumah bisa dipahami ya? Lanjut. Insyaallah. Ya, keterlibatannya seperti ini. Keterlibatannya ada 3 aspek: sekolah, komite, orang tua. Sampean sekolah, ya. Tapi orang tua nggak dukung, nggak berhasil. Teman-teman sekolah, orang tua mendukung, sekolah, bapak ibu guru mendukung. Sampean nggak bisa matematika diajari, orang tua juga mendukung, di rumah ngajari. Tapi komite nggak mendukung, kalian nggak akan berhasil. Bagaimana bisa berhasil? Komite itu ya termasuk Bunyai selaku pengasuh yayasannya. Itu mendukung. Jadi sampai yang sakit dirupeni, ditanya kabarnya. Orang tua juga mendukung, sekolah juga mendukung. Sampean insya Allah akan menjadi peserta didik yang sukses. Jadi ada 3 aspek yang harus mendukung. Nah sekarang ada yang di rumah, yang di sini. Kalau dari 3 aspek ini ada yang kurang mendukung, misalkan orang tua, ayo mulai sekarang dirayu. Biar nanti ke depan adik-adik ketika belajar maupun kegiatan seperti ini itu enak ya. Lanjut. Nah, hubungannya saya lanjutkan ya. Kalau nanti ini bisa jadi setelah PTG ini, kalau nanti adik-adik aktif di kegiatan pramuka, akan berhubungan dengan meningkatkan attitude siswa. Harapannya seperti itu. Jadi kalau nanti 1 tahun kegiatan kepramukaan aktif, adik-adik yang di rumah maupun yang di sini, nanti mudah-mudahan attitude siswa itu akan lebih baik. Tujuannya seperti itu. Lanjut. Pembuktiannya seperti ini. Coba adik-adik lihat yang di rumah. Jika A sama dengan 1, B sama dengan 2, C sama dengan 3 ya. D sama dengan, maka yang membuat seseorang bernilai 100 itu kan sempurna. Itu bukan otak. Karena otak itu kalau dijumlahkan hanya 44. Jadi orang cerdas, pinter ya, itu belum tentu sempurna. Paham maksudnya ya? Brain itu apa? Otak. Money. Apa? Duit. Misalkan saya di jalan nemu uang 100 juta gitu. Apa bisa 100 juta itu membuat saya sempurna? Tidak bisa, karena totalnya hanya 72. Tapi yang bisa membuat orang itu dipandang baik atau yang membuat orang itu sempurna itu adalah itu attitude atau karakter. A itu 1, T itu 20, kemudian sampai yang terakhir E itu 5, di total 100. Makanya adik-adik yang di rumah nanti setelah kegiatan PTG, kalau diberikan kesempatan, mudah-mudahan PPKM dan terus namanya COVID-19 ini hilang semua. Nanti kalau sudah masuk sekolah bisa ya tatap muka. Kalau tatap muka di sekolah biasanya kita ini sampai jam 2 siang, jam 3 sore. Ayo nanti belajarnya yang aktif. Kemudian kalau setiap hari Sabtu ada kegiatan kepramukaan juga harus diikuti secara aktif dan antusias. Ya, termasuk adik-adik yang di luar. Ya, karena nanti tujuannya kembali ke yang tadi, tujuannya adalah untuk pengembangan karakter adik-adik ya yang di rumah. Lanjut kan? Terima kasih. Ya, ini foto kakak kalian kemarin setelah kegiatan bulan 2 ya, di lapangan Sumber Urip. Di lapangan desa Sumber Urip itu sampingnya rumahnya Susulpan. Ya, di Sumber Urip. Itu kemarin awal Juli itu. Ya.
Banyak ya kamu ya. Lanjut. Ini media sosial saya. Nanti kalau yang mau follow ya silakan. Kalau yang tidak follow ya apa-apa. Lanjut. Jadi gugus depan, kemudian saya lanjut. Nanti kalau sudah mengenal kegiatan kepramukaan di gugus depan itu ada namanya ambalan. Ya. Apa itu ambalan? Nanti akan disampaikan ke materi berikutnya setelah saya ya. Ambalan itu apa, kemudian apa saja kegiatannya, nanti akan dijelaskan narasumber setelah saya. Tapi yang saya sebutkan di sini di gugus depan SMK Baitul Atiq 05 dan seterusnya ini itu terdiri dari 2 ambalan. Ambalan putra dan putri. Untuk yang putra namanya ambalan Hasyim Asy'ari. Yang putri tahu siapa almarhum Mbah Hasyim Asy'ari? Pendiri Nahdlatul Ulama. Ya, Nahdlatul Ulama didirikan pada tahun ya. Lupa ya. Ya, yang jelas yang wajib diketahui almarhum Mbah Hasyim Asy'ari adalah pendiri Nahdlatul Ulama. Ya. Kemudian untuk yang ambalan putri yaitu ambalan Kartini. Siapa almarhumah Kartini? Pencetus emansipasi wanita, termasuk tokoh nasional, pahlawan nasional. Ya. Ibu Kartini berasal dari provinsi mana? Ayo kakaknya yang putri tahu nggak? Ya ketika penemuan Sangga kan disuruh resume mana tak? Sejarah Kartini. Dari mana? Jepara. Kalau almarhum Mbah Hasyim Asy'ari dari Jombang. Ya. Pondok pesantren apa? Tebu. Ya. Kiai seperguruan Mbah Hasyim Asy'ari sinten? Almarhum Kiai Haji Ahmad Dahlan, ya, yang mendirikan organisasi Muhammadiyah dengan NU ketika awal berdiri haluannya sama, Ahlussunnah wal Jamaah. Cuma karena beda visi misi organisasi waktu itu sehingga kita kenal Muhammadiyah yang sekarang ini. Tahlilnya sudah tidak ada, kemudian habis jamaah nggak jabat tangan, ya. Tapi itu nggak ada yang salah, semuanya betul. Yang penting kita saling toleransi aja, ya. Jadi kita selaku di Nahdien, kaum Nahdien nggak usah minder dengan teman-teman kita yang di Muhammadiyah. Saling toleransi. Toh kita sekarang juga musim pandemi, orang NU juga nggak boleh bersalaman setelah sholat. Iya kan? Kalau bersalaman nanti kena COVID katanya. Tapi itu tergantung dari dirinya masing-masing. Saya pun Pak Jafar ya sudah pernah positif COVID. Sekarang sembuh. Iya. Bu Ila tahun 2020 bulan Agustus juga positif COVID. Ini adik-adik belum masuk ke sini kan? Sehingga waktu itu pondok di lockdown 2 minggu. Bu Ila itu guru SMK. Tapi sudah 1 tahun yang lalu. Saya baru bulan Juni kemarin sembuh. Iya. Karena saya 27 tahun nggak pernah merasakan sakit yang rasanya seperti itu. Setelah saya teskan ternyata positif COVID. Tapi saya nggak percaya. Mudah-mudahan enggak. Tapi sekarang sembuh. Ya. Berarti kita ini jangan terbawa isu ya. Saya sekalian nyinggung ini ya, pandemi ini. Kita jangan terbawa isu. Yang penting kita selalu tetap semangat sehat, kemudian optimis bahwasanya kalau kita tolabul ilmi ya selalu sehat itu aja. Ya, jaga kesehatan dan selalu patuhi 5M. Apa? Memakai masker. Makanya tadi ada yang di pondok kami siapkan masker, kemudian mencuci tangan, kemudian menjaga jarak seperti ini, kemudian menghindari kerumunan, dan yang kelima mengurangi mobilitas ya. Makanya kemarin pas ngaji akhir bulan saya sama Gus Zulfa didahului, Pak, kalau waktunya SMK pagi sampai siang, anak-anak jangan sampai ke barat pondok, maksimal ke timur ke warungnya Makro, betul nggak? Betul ya? Biar sampai mainnya nggak terlalu jauh. Karena mohon maaf, sekitar desa Cepok sudah ada yang positif. Ya, tujuannya dalam ngasih instruksi ke kalian seperti itu untuk melindungi kesehatan panjenengan. Itu ya. Lanjut ya.
Terus Mabigus, Majelis Pembimbing Gugus Depan. Nah, ini diketuai oleh kepala sekolah, beranggotakan pembina gugus depan dan pembina satuan. Jadi gugus depan itu pengurusnya namanya Mabigus. Ketuanya siapa? Pak Budi tadi ya. Anggotanya saya selaku pembina gugus depan, kemudian Pak Saifuddin selaku wakil kesiswaan, kemudian Pak Fakur, ya. Kemudian Pak Samsu itu anggota Mabigus, ya. Kemudian Pak Kasani, ada 4 anggota Mabigusnya. Tujuan Mabigus adalah untuk menyusun kurikulum pendidikan ataupun pembelajaran di kegiatan kepramukaan selama 1 tahun. Terima kasih. Dari sini paham? Paham ya? Fotonya Pak Budi nggak perlu ditampilkan ya? Sudah tahu ya Pak Budi ya? Pak Saifuddin sudah tahu ya? Nah, nggak perlu ditampilkan, sudah tahu. Yang pondok setiap hari di sini ya. Beliau setiap hari juga di sini. Lanjut. Sudah selesai ternyata. Terima kasih. Selanjutnya saya kembalikan lagi ke moderator untuk memandu tanya jawab ya. Nanti tanya jawab yang dari rumah, ketika mau bertanya mic-nya langsung di-on-kan ya. Ada yang di rumah. Halo, tidur atau enggak ini? Betul ya? Oke, siap, mantap. Untuk yang di sini, yang di pondok boleh bertanya juga. Terima kasih. Nah, ada yang ditanyakan atas materi satu tadi. Ada yang di sini sudah dapat minum. Gak poso kan? Diubi. Permennya lama ya ngono. Monggo yang mau bertanya. Santai aja. Sambil ngopi. Cuma kopinya kopi bening. Ya, ada yang mau tanya? Yo tanya tanya. Oh iya, silakan. Bisa diulangi? Yang tanya sebutkan nama sama kelasnya ya. Agak ribet ya. Silakan, siapa tadi yang mau tanya? Ayo Dina, Dian, Dale, Amir ini TKR ya. Dina, Muhammad, Rafi, Supi, TKR. Dina mungkin tanya. Hah? Yosek sarapannya loh. Setengah menu, setengah. Lanjut. Dari
Oke, lanjut ya. Oh ya, saya mau konfirmasi yang di rumah. Tadi slide-nya saya kelihatan betul? Kelihatan ya? Nah, kalau nggak ada yang tanyakan, ini materi kedua, nanti nggak saya sampaikan semua, hanya beberapa saja ya terkait EBPK. EBPK itu panjangannya ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Ayo coba diulangi. EBPK adalah ekstrakurikuler wajib pendidikan kepramukaan. Berarti kalau nanti sampean ikut pramuka masih boleh ikut darbi. Kalau sampean ikut pramuka masih boleh ikut majelis taklim gitu ya. Paham ya? Jadi boleh ikut dua. Lanjut kan? Ambil santuk. Ki Hajar Dewantoro, guru pendidikan kita yang lahir pada tahun 2 Mei 1964 itu pernah menyampaikan seperti ini. Lanjut. Pendidikan umumnya berarti daya upaya untuk memajukan budi pekerti, karakter, kekuatan batin, pikiran, intelektual, dan jasmani anak-anak selaras dengan alam dan masyarakatnya. Makanya nanti kalau ada ikut pramuka, kegiatannya itu gak di kelas kita. Ya, ini kakakmu itu kemah 4 hari. Lupa saya pondok apakah boleh ikut pramuka? Nanti kemah kan nggak boleh. Ya nanti kemah online. Enggak. Tahun ini rencananya, ini sudah 9 tahun anak pondok itu nggak boleh ikut pramuka khusus. Nanti pramuka dibagi lagi ada 2. Ada wajib, ada khusus. Kalau khusus itu diikuti 3 tahun, tapi kalau wajib hanya 1 tahun. Kayak yang kemah, kemudian daki di Gunung Wilis, itu nanti kegiatannya pramuka khusus. Yang akan dijelaskan nanti di materi kedua. Ya. Kalau wajib itu nanti ya latihan hari Sabtu, kemudian nanti mungkin outbound, kayak ada di SMP kemarin. Kemudian juga ada materi kelas. Tapi juga ada kegiatan-kegiatan seperti pelatihan rappelling. Rappelling itu sampai pernah turun belum pakai tali nggak? Belum ya? Ada tebing kemudian sampai turun pakai tali, nah itu namanya rappelling. Itu nanti di kepramukaan wajib ada materi seperti itu, dan kalau sempat ya praktek. Nah, untuk yang itu anak pondok nanti bisa ikut. Kalau yang ikut pasus kemah, tahun ini anak pondok rencana saya itu saya bolehkan ikut pasus. Cuma ya Pak Jabat tetap musyawarah dulu dengan Nyai Ziva, ya kan? Kalau boleh ya alhamdulillah. Jadi kegiatan kalian nggak cuma setiap hari, setiap sampai malam jam 11 ngaji, ya. Sekali refreshing kan lumayan kan? Refresh. Lanjut kan? Lanjut. Terlalu banyak, nggak usah dibaca. Lanjut. Nah kayak gini loh nanti kegiatannya yang pramukaan wajib itu. Pak Jabar dulu waktu masih muda, usia di SMK saya dulu kan seperti yang disampaikan Kak Erik itu, SMKN 1 Nganjuk, saya pernah ikut kegiatan namanya Satuan Karya, itu di Dinas Kehutanan. Saya setiap Sabtu Minggu itu kemah di Roro Kuning, kemudian kadang muncak di Sekartaji, kalau nggak gitu di Sedudo. Kegiatannya seperti ini, rappelling. Jadi turun gunung, mendaki gunung seperti itu. Menuju puncak, ya kayak ninja atau gitu. Ya itu ya, lanjut kan? Nah, ini tidak paham mungkin, sampai tidak usah saya jelaskan ya. Yang rumit-rumit nggak usah dijelaskan. Lanjut. Nah, ini istilahnya nanti yang 1 tahun itu ekstrakurikuler wajib pendidikan pramuka, bukan ekstrakurikuler pramuka, bukan ekstrakurikuler gerakan pramuka.
Karena kalau pramuka itu adalah orangnya. Saya itu adalah pramuka. Nah, ini pramuka, orangnya ya. Kalau gerakan pramuka itu adalah organisasinya. Nah, kalau kegiatannya namanya pendidikan kepramukaan. Ya. Lanjut ya. Nah, tanggung jawab Budut di sekolah, tanggung jawab Budut depan itu, Budut sebagai bagian dari pendidikan kepramukaan, ya. Jadi Budut itu di dalamnya pendidikan kepramukaan. Jadi SMK itu wajib bertanggung jawab juga dengan pendidikan kepramukaan di sekolah, seperti itu. Lanjut. Nah, ekstra ini adalah EBPK tadi, kepramukaan yang 1 tahun. Itu nanti masuknya ke kurikulum 13. Dan nanti itu nilai kepramukaannya akan muncul di nilai rapor. Paham ya? Kalau tidak ikut PTG dan tidak ikut kegiatan kepramukaan 1 tahun, maka nilai rapornya 0. Dan nanti akan mengurangi kelas 1 atau tidak naik kelas. Makanya pramukaan itu sifatnya wajib. Nah, sekarang kalau nanti adik-adik, setelah ini kan ada materi pramuka khusus. Kalau adik-adik nanti ikut kasus, masuknya yang bawah, gugus depan, terus nanti mualannya di SKU, syarat kecakapan umum. Jadi nanti ada SKU. SKU itu ya semacam buku yang isinya syarat-syarat itu. Kayak misalkan sampai ngaji itu kan ada tingkatannya ula, wusto, ya kan? Kemudian kalau ula itu kan pelajarannya mungkin nahwunya, dunia dan lain-lain. Dan nanti SKU seperti itu juga. Dan nanti selama 1 tahun 2 tahun itu dikatamkan semuanya. Kalau sudah katam, kalau ngaji itu kan namanya apa? Namanya apa? Kalau ngaji, ujian itu. Namanya apa? Nah, tahu enggak? Ya, tapi kalau di pramuka namanya nanti pelantikan. Jadi saya contohkan ya. Nanti ikut kasus, kayak kakak-kakakmu selama 1 tahun sudah menyelesaikan SKU, itu nanti dapat TKU Bantara seperti ini. Dan kalau bisa dilantik seperti ini, syaratnya itu ya contoh yang paling sederhana aja ya. Anggota itu harus bisa berbicara di depan umum, ya kayak Erik tadi. Kemudian yo anaknya nggak malesan, itu nanti ada di dalamnya SKU. Kalau malesan nggak bisa berbicara di depan umum, juga bisa dilantik. Ya. Tapi kalau pendidikan kepramukaan yang wajib, nanti muarannya ke nilai rapor. Kalau tidak ikut ya 0, kalau tidak aktif ya C, kalau aktif 1 tahun ya A. Kalau nilainya A, B nanti naik ke kelas 2. Tapi kalau 0 atau C mengulang. Seperti itu ya. Lanjut. Ribet. Lanjut. Apa itu? Lanjut. Gak usah khawatir, nanti materinya diupload di YouTube ya. Terima kasih. Saya kembali ke moderator karena waktunya sudah habis. Terima kasih atas Kak Jafar telah menyampaikan materi yang telah disampaikan. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini masih ada waktu kurang lebih 7 menit. Yang mau sarapan atau yang mau minum monggo, nanti setengah 8 kembali. Jadi yang di sini juga boleh minum atau yang mau ke belakang tipis dijagakannya tidak apa-apa. Ya. Tapi jangan keluar diri ya.
kasih ya, dilanjut ya. Nanti insya Allah sampai jam 10 toh ya. Sampai istirahat dulu 5 menit.